Salam semuanya, sahabat STT Star. Mari dukung terus channel ini untuk bisa memberkati banyak orang melalui pelayanan online. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna smartphone, silakan buka aplikasi YouTube, kemudian cari STT Star dan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna laptop atau komputer, silakan buka browser sahabat, buka YouTube, kemudian cari STT Star dan klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah membantu channel ini untuk terus berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, baiklah renungan kita pada hari ini saya akan sampaikan dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai 14, yaitu keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya," dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah berbuah di dalam Tuhan. Pada nats yang telah dibaca tadi, merupakan sebuah peristiwa yang cukup aneh dan mungkin terdengar tidak adil, karena pada peristiwa itu Yesus sedang lapar lalu mencari sesuatu pada pohon ara. Namun karena tidak menemukan apa-apa, Yesus mengutuk pohon ara. Sementara penulis mencatat bahwa memang belum musimnya untuk berbuah. Yesus marah karena tidak menemukan apa-apa, yang ditunjukkan dengan mengutuk pohon ara tersebut. Apakah Yesus marah hanya karena ia sedang lapar sehingga ia mudah marah? Jika kita membaca nats ini hanya sekilas saja tanpa memikirkan keinginan Yesus yang sesungguhnya, maka jawaban kita ialah, ya benar, Yesus marah karena ia sedang lapar, jadi ia gampang marah. Tetapi jawaban itu hanya bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Justru orang-orang percaya akan memiliki pertanyaan berbeda dari pertanyaan tadi. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Apa sebenarnya yang ingin Yesus sampaikan melalui peristiwa ini bagi murid-muridnya? Bahkan apa maknanya bagi umat Kristiani pada masa kini hingga peristiwa ini ikut dituliskan di dalam Alkitab? Beberapa penafsir mencoba menyelidiki peristiwa ini. Ada beberapa penafsir yang akan saya sampaikan yang mengungkapkan bahwa William Barclay mengatakan, pohon ara mengeluarkan daun-daun muda berarti akan memasuki musim buah ara, yaitu pada awal Maret, dan akan berbuah pada akhir Mei atau Juni, dan dapat dipanen pada bulan Agustus. Sementara peristiwa pengutukan pohon ara itu berlangsung pada masa Paskah, yang berarti pada pertengahan bulan April. Lalu Jacob van Bruggen mengatakan, kadang-kadang pohon ara sebelum musim buah mengeluarkan buah kecil pada ujung ranting-rantingnya. Buah itu mirip buah buni. Baru kelihatan kalau kita berdiri di dekat pohon itu dan meneliti ranting-rantingnya. Memang buah kecil itu tidak dapat dimakan, tetapi tidak beracun juga, dan kadang-kadang dimakan kalau dalam keadaan terpaksa. Dari ungkapan kedua penafsir itu sudah dapat kita simpulkan bahwa ternyata pohon itu seharusnya sedang dalam masa proses memasuki musim buahnya, dan seharusnya sudah ada harapan bahwa pohon ara itu akan memberikan buahnya. Namun kenyataannya pohon ara hanya mengeluarkan daun saja. Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Jawabannya sudah jelas kita tahu, bahwa
pohon ara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berbuah, yang berarti sama sekali tidak akan berbuah. Melalui peristiwa ini, kita mengerti bahwa Tuhan menginginkan pohon ini memiliki buah. Peristiwa ini menjadi simbol atau gambaran peringatan keras bagi umat Kristiani pada masa kini. Kita harus menunjukkan tanda-tanda pertobatan atau perbuatan iman sebagai buah di tengah-tengah hidup kita. Kehidupan orang percaya tidak cukup hanya dilambangkan seperti pohon yang memiliki daun yang lebat yang menggambarkan peribadahan yang teratur, memiliki jadwal doa yang padat dan teratur, bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Namun juga harus diikuti dengan buah-buah pertobatan, yaitu mampu memberikan damai bagi orang lain, mampu mengampuni orang yang bersalah kepada dia, mampu tidak membalas kejahatan yang dia terima dari orang lain, bahkan mampu menunjukkan sikap hidup yang benar bagi banyak orang, bahkan juga menjalani hidup yang tidak cemar. Lalu yang menjadi pertanyaan kembali ialah, bagaimana agar kita dapat memiliki buah? Atau bagaimana kita dapat berbuah? Yang pertama ialah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki sikap hidup yang benar, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22-23, yang mengatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, bahkan sampai penguasaan diri. Lalu di sisa hidup kita ini yang masih ada sampai sekarang, apakah kita sudah menunjukkan buah-buah pertobatan? Atau kita hanya melambangkan seperti pohon ara tadi yang hanya memiliki daun yang lebat, tapi belum ada aplikasi yang berarti bagi orang-orang sekitar kita? Di sisa hidup kita ini, Tuhan menginginkan kita berbuah di dalam Tuhan, sebab hari esok tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Selagi kita masih memiliki kesempatan, mari mulailah tunjukkan buah pertobatan dari dalam diri kita. Biarlah kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita, bahkan kita boleh menunjukkan buah-buah pertobatan di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang.